Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waqtu kas-sayd idza lam taqta'hu qata'aka. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, sehingga di sore yang cerah ini kita masih dapat menjalankan tugas masing-masing. Oleh karena itu, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-waqtu kas-sayd idza lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu adalah pedang. Apabila kamu tidak dapat menggunakannya, maka pedang itu akan memotongmu. Kemudian ada pepatah Inggris itu yaitu time is money. Waktu itu adalah uang. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam tentu harus pandai menggunakan waktu. Mana waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu untuk istirahat, dan waktu untuk mencari kehidupan dunia. Begitu pentingnya waktu bagi kita, sehingga waktu itu dianalogikan seperti pedang atau uang. Dianalogikan seperti pedang atau uang. Jadi kalau tidak bisa memanfaatkan waktu, maka pedang itu suatu saat akan memotong kita. Kemudian apabila kita sia-siakan waktu, karena waktu itu adalah uang, maka kita pun akan sia-sia untuk menggunakan waktu. Waktu terus bergerak maju, semakin lama semakin jauh meninggalkan kita, dan sang waktu tidak akan pernah kembali. Makanya lebih baik kita mengejar 10 tahun yang akan datang daripada mengejar 5 menit yang telah lewat. Kalau kita mengejar waktu 5 menit yang telah lewat, timbullah istilah sugari. Karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Kalau sudah lewat, tidak akan pernah kembali. Timbullah penyesalan. Waktu yang
kita miliki itu sangat terbatas, termasuk umur kita pun terbatas. Waktu kita terbatas, termasuk umur kita terbatas. Maka marilah kita pergunakan waktu kita atau umur kita untuk hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, dalam arti mengisi jatah waktu dengan kegiatan positif, suatu saat kita sendiri yang akan rugi. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kita sendiri yang akan rugi. Jelas di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Semua manusia itu dalam keadaan rugi, tapi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqq, dan orang yang saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Jadi berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Asr bahwa ada 4 golongan yang tidak termasuk orang yang merugi, yaitu orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang mempercayai, yaitu tercantum dalam rukun iman. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairin wa syarrin min Allah ta'ala. Jadi orang yang beriman ataupun orang yang mukmin berarti termasuk orang yang beruntung, bukan orang yang merugi. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yaitu orang yang beriman, itu orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan termasuk orang yang beruntung. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang yang beriman kepada apa yang diturunkan Allah dan apa yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat ataupun hari kiamat mereka percaya. Baru ulaika 'ala hudan min rabbihim, dan mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang atau mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa 'amilus sholihat, dan orang yang mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan orang yang menasihati dalam kesabaran. Jadi berdasarkan firman Allah tersebut ada 4 golongan yang termasuk orang yang beruntung. Itu orang yang beriman, orang yang beramal saleh, dan orang yang saling menasihati dalam kebenaran, dan orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Demi masa, demi waktu. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu. Jangan kita sia-siakan waktu itu. Pendengar FM dimanapun Anda berada, seharusnya kita sadar dan menyadari bahwa waktu itu sesuatu yang sangat berharga bagi seorang hamba. Karena saking berharganya waktu itu, pepatah Arab mengatakan tadi, al-waqtu kaswid, waktu itu adalah pedang. Kemudian time is money, waktu itu adalah uang, berarti waktu itu sangat berharga bagi kita.
sangat amat disayangkan jika waktu itu berlalu saja tanpa ada sedikit pun ketaatan di dalamnya. Dalam hal ini, apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang namun amalku bertambah. Ini apa kata Ibnu Mas'ud? Tidak pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang namun amalku bertambah. Berarti ini memang kita memanfaatkan waktu untuk beramal sebelum ajal menjemput kita. Dan tanda Allah menelantarkan hambanya ialah salah satunya Allah jadikan ia tidak sibuk dalam hal-hal yang sia-sia. Jadi orang yang menggunakan waktu dan orang yang sibuk menjadikan waktu itu dalam hal-hal yang sia-sia, ini tandanya Allah menelantarkan hambanya. Di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal-hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarkannya. Kita tidak akan rugi sedikit pun jika kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk dan perbuatan ataupun sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak di antara manusia yang lalai di dalamnya. Ada dua kenikmatan yang dalam hal ini kenikmatan yang banyak di antara manusia yang lalai dan lupa terhadap itu. Nikmat apa? Nikmat sehat dan nikmat luang. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, nasihat berharga ini adalah ajakan untuk mewaspadai waktu luang, sekaligus motivasi untuk memanfaatkannya. Makna hadis ini adalah bahwa seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya yang sehat. Barang siapa yang mendapatkan seperti ini, maka bersemangatlah agar tidak tertipu dengan lalai dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat yang diberikan Allah. Dan di antara bentuk bersyukur kepada Allah, pendengar Raw FM, yaitu dengan melakukan ketaatan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang luput dari syukur nikmat semacam ini, maka dialah orang-orang yang tertipu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan aku tambahi. Jangan kita lalai untuk bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita saksikan sekarang ini, banyak manusia yang telah terjerumus ke dalam kelalaian. Banyak yang terbuai dengan waktu luang dan jasad yang sehat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanya kita atas setiap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Amal dikemanakan nikmat yang diberikan Allah ketika kita di dunia? Summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Jadi diawali dengan ayat yang pertama, alhaakumut takasur.
bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk dunia kubur. Waktu yang sedikit adalah harta yang sangat berharga bagi setiap orang muslim. Jadi waktu itu adalah salah satu harta yang sangat berharga bagi kita di dunia ini. Waktu adalah napas yang terbatas dan hari-hari yang dapat terhitung. Jika waktu yang sedikit itu yang hanya sesaat atau beberapa jam bisa berubah kebaikan, maka ia sangat beruntung. Sebaliknya, jika waktu disia-siakan, sungguh ia benar-benar merugi. Dan waktu yang berlalu tidak mungkin bisa kembali selamanya. Makanya lebih baik kita mengejar 10 tahun yang akan datang daripada mengejar 5 menit yang telah lewat. Kenapa? Karena waktu itu tidak akan kembali selamanya. Jadi jangan kita berpikir bahwa waktu itu kita sepelekan. Tapi mari kita gunakan waktu itu sebaik-baik mungkin supaya kita tergolong orang-orang yang beruntung. Pendengar Raud FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal mempergunakan waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya pandai-pandailah memanfaatkan waktu. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, wa kana Ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantaziris sibaha wa idza asbahta fala tantaziril masaa wa khuz min sihatika limaridika wa min hayatika limautika. Dalam hal ini pendengar Raud FM dimanapun Anda berada, riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang 2 pundak saya lalu bersabda, adalah di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau penelusur jalan. Dan Ibnu Umar berkata, ketika kamu di waktu sore, maka janganlah menunggu waktu pagi. Dan ketika kamu di waktu pagi, maka janganlah menunggu waktu sore. Dan ambillah kegunaan dari waktu sehatmu untuk bekal waktu sakitmu, dan dari waktu hidupmu untuk waktu mati. Jadi dalam hal ini, hadis ini menjelaskan tentang pentingnya untuk memperhatikan waktu agar dapat memanfaatkan dalam mengisi kehidupan di dunia ini menjadi lebih untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasihati sahabat Ibnu Umar memberikan gambaran, yaitu jadilah kamu sebagai pengembara orang asing, yaitu berusaha mengetahui, memahami apa saja yang terlihat atau terdapat di sekitarnya sebagai rangkaian pengalaman yang bersejarah bagi hidupnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Coba kalau kita misalnya kalau kita mengadakan karya wisata ataupun studi tour ke suatu daerah yang masih asing atau belum pernah diketahui atau dilihat. Dalam hal ini kan kita curahkan untuk dapat mengetahui, memahami, dan memanfaatkan apa saja yang kita lihat.
Tapi sebaliknya, apabila ternyata tidak dapat melaksanakannya, maka penyesalannya akan terjadi. Sedangkan waktu telah habis. Sungguh tepatlah nasihat Ibnu Umar kepada sahabatnya agar tidak menunda-nunda waktu untuk mengerjakan apa saja. Apa saja yang dapat kita kerjakan di waktu pagi, janganlah kita tunda untuk kerjakan waktu sore. Pekerjaan yang dapat diselesaikan waktu sore, jangan ditunda waktu pagi. Begitu juga belajar, misalnya belajar secara terus menerus. Kita wajib belajar, tidak hanya pada saat mau kita, misalnya tidak hanya saat kita di bangku sekolah, tetapi kita belajar menuntut ilmu, karena ilmu itu penting. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Maka jangan kita sia-siakan waktu untuk menuntut ilmu misalnya, sekaligus untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menunda pekerjaan berarti menambah dan memperberat pekerjaan. Jangan tunggu hari esok. Apa yang dapat dikerjakan hari ini, kita kerjakan. Secara jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, Iqtanim khamsan qabla khamsin, pergunakan 5 atau kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Pergunakan kesempatan sebelum datang kesempitan dalam hal 5 waktu. Yang pertama, hayataka qabla mautika, wasihataka qabla suqmika, wa faragaka qabla syughlika, wa sababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika. Pergunakan 5 kesempatan atau 5 waktu sebelum datang 5 kesempitan. Yang pertama, hayataka qabla mautika. Pergunakan hidupmu sebelum matimu. Maksudnya, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan sebelum kematian. Karena siapapun pasti akan mengalami mati. Itu merupakan pintu bagi kita. Tak ada manusia yang tidak akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karena itu, siapapun akan mengalami kematian, maka akan putuslah amalannya. Tapi ada 3 perkara yang tidak putus amalannya sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: sedekah jariah, ilmu yang diajarkan atau ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi selainnya itu putus semuanya apabila ajal telah menjemput kita. Yang kedua, wasihataka qabla suqmika. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Maksudnya, beramallah di waktu sehat sebelum datang waktu yang menghalangi untuk beramal seperti di waktu sulit. Apabila kita dalam keadaan sehat walafiat, maka kita gunakanlah waktu sehat itu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang waktu sakit. Karena kalau sudah sakit, maka akan terhalanglah kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa faragaka qabla syuklika. Pergunakan waktu longgarmu sebelum datang waktu sibukmu.
Maksudnya memanfaatkan kesempatan waktu luang di dunia sebelum datang waktu sibuk di akhirat nanti. Karena awal dari kehidupan di akhirat adalah alam kubur. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun yang keempat yaitu wasyababaka qabala harmika. Pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Maksudnya kita lakukan ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk beramal atau waktu muda. Maka kita pergunakan ketika kondisi tubuh kita masih kuat sebelum datang waktu tua. Karena biar bagaimanapun kalau sudah yang namanya tua, itu untuk melaksanakan ibadah pun akan berkurang. Maka kita pergunakan waktu untuk beramal ketika kita masih muda atau kuat sebelum datang masa tua dan lengkap. Kemudian yang kelima, marilah kita pergunakan waktu itu waghinaka qabala fakrika. Pergunakan waktu kayamu sebelum datang waktu kefakiranmu. Maksudnya bersedekahlah dengan harta yang masih ada sebelum datang bencana yang dapat merusak harta tersebut, sehingga akhirnya kita menjadi fakir di dunia maupun di akhirat. Pergunakan waktu sebaiknya ya, terutama jangan nih belajar ketika mau ujian aja Ustaz. Iya, bagi pelajar, bagi mahasiswa pelajar, jangan kita gunakan waktu hanya ketika mau ujian, sibuk untuk menghafal. Akhirnya apa yang datang? Waktu kita pergunakan ya, hilang karena terlalu banyak yang dihafal. Iya, kalau mau ujian besok, baru nanti malam. Apa katanya sama mamanya? Mak, nanti bangunin jam 12 malam. Bangunin apa? Tidur. Lupa lagi. Padahal kalau dipergunakan waktu khususnya kepada anak-anak pelajar-pelajar yang pergunakan waktu selagi masih pikiran masih kuat, karena ada itu kan apa namanya lagu itu ya, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Ata'allamu bisoghirin kanaqsi alal hajar wa ta'allamu kabir kanaqsi alal ma. Belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Kalau kita bandingkan cara belajarnya, cara mengajari anak-anak dengan yang sudah orang tua itu jauh lebih mudah untuk mengajari yang anak-anak karena pikirannya masih ya. Tapi kalau sudah tua bercabang apanya pikirannya, diterangkan ini lupa ini, masuk ini keluar ini, akhirnya apa, udah tua. Jadi makanya kita pergunakan waktu ketika kita muda sebelum waktu tua. Biasa diajarkan oleh ayah kami kepada kami. Dari kisah tersebut, kisah pendek tersebut dapat kita ambil beberapa manfaatnya atau faedahnya. Itu waktu yang berkah adalah waktu yang digunakan untuk ketaatan dan sibuk dengan menambah amal. Kemudian dalam hal ini kepada orang tua, hendaknya orang tua mengajarkan kepada anaknya sedini mungkin tentang pentingnya untuk memanfaatkan waktu. Kemudian kehidupan para ulama tak lepas dari menambah dan memperkuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwa waktu itu adalah hal yang sangat berharga, maka selanjutnya bagaimana kita mengatur waktu sendiri? Yang pertama tentu kita usahakan untuk membuat batasan waktu untuk setiap aktivitas kita. Jadi ada itu yang membuat apa ya, jadwal. Jadwal kan ada itu membuat jadwal. Mulai dari awal bangun tidur, ada jadwal. Bangun tidur sampai jam sekian.
untuk bersih-bersih jam sekian, untuk belajar jam sekian, untuk minum jam sekian, istirahat jam sekian tepat saya harus sholat ini, setelah itu saya baca Al-Quran jam sekian, dan jam sekian. Nah itu kita usah membuat batasan waktu. Mulai berangkat ke sekolah bagi mahasiswa, bagi siswa dan mahasiswa, bagi yang sudah bekerja berangkat dari rumah menuju tempat kerja jam sekian sampai jam sekian. Kemudian kita meninggalkan sesuatu hal yang sia-sia atau hal yang berlebihan. Seperti berlebihan itu kita tinggalkan itu ya, berlebihan makan berlebihan, ngobrol berlebihan, pokoknya yang berlebihan lah, ya kan? Kalau istilah kita ya kan? Terlampau apa? Mabahat mau apa lagi? Mamok salah. Manyang salah. Kece salah. Maparsip salah. Jadi jangan terlampau. Jangan terlampau gitu ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW di antara kebaikan seorang Islam adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Man hasanal Islam almar'ahu taruhu ma la yakhihi. Kemudian yang ketiga, jangan kita punya kebiasaan menunda. Seperti ini ya apa nih, jadwal di Raw FM jam sekian sampai jam sekian. Jangan kita tunda sana berangkat jam sekian. Dari rumah sampai ke sana sampai ke sini mulai untuk acara jam sekian. Jadi kita usahakan jangan kita tunda ya. Kemudian memanfaatkan setiap detiknya untuk hal kebaikan dan beribadah. Kemudian yang terakhir kan membuat jadwal belajar kepada anak-anak kami, pelajar-pelajar, saudara-saudara mahasiswa yang sedang belajar, terutama kepada mahasiswa yang untuk mencapai gelar sarjana. Mari kita buat jadwal belajar untuk mengulang-ulangi pelajaran. Jelas dalam surah Al-Asr tadi menunjukkan pentingnya masa yang harus kita pergunakan. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, manusia tidak tahu kapan berakhir waktunya. Ada manusia yang tidak ada manusia yang mengetahui kapan berakhir waktunya di dunia ini, ya kan? Siapa besok? Siapa tahun 2024? Siapa? Gak ada yang mengetahui kapan berakhir waktu kita di dunia ini. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka kita pergunakan waktu, mana tahu saya besok akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita tunggu dari waktu sore malam, dari malam sampai menunggu waktu pagi. Jadi mari kita pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dan jangan kita menunda-nunda amalan kita, karena kita yang memiliki kesempatan pada hari ini, adapun besok maka lakukanlah pada hari esok. Jangan tunggu hari esok. Apa yang dapat dikerjakan hari ini, kerjakanlah. Karena orang yang menyia-nyiakan waktu jelas akan merugi. Dan orang yang merugi itu tentu tidak akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dari penjelasan singkat kami pada kesempatan ini dapat diambil kesimpulan, jangan kita tunda waktu untuk melaksanakan kebaikan ataupun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini, yang masih suasana Agustus ya, masih suasana merdeka. Di pendengar FM dimanapun Anda berada, demikianlah ceramah singkat kami pada kesempatan ini. Mudah-mudahan
apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada pendengar Raut FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami dari Penyuluh Agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, tetap mengudara setiap Selasa dan Rabu. Mudah-mudahan Penyuluh Agama Islam tetap jaya di udara di Kota Padang Sidimpuan, karena penyuluh agama adalah penyuluh yang luar biasa karena biasa di luar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.